Bagaimana cara mengajari anak-anak menyukai puisi? Di video ini saya akan ceritakan 6 cara untuk melakukan itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Asbahani. 6 cara mengenalkan puisi kepada anak-anak. 1. Dengan melatih bertanya. Pertanyaan itulah yang kemudian menjadi baris-baris puisi. Misalnya, kenapa kupu-kupu tidak bersuara? Kenapa daun kalau layu berwarna kuning? Kenapa ekor berudu hilang ketika katak sudah dewasa? Banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang dekat dengan dunia anak-anak, dan ajak mereka untuk memperhatikan fenomena itu dan kemudian mengajukan pertanyaan atas apa yang mereka lihat itu dengan cara mereka, dengan logika mereka. Jangan disalahkan. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan itu tanpa berusaha untuk menjawabnya. Cukup pertanyaan saja. Itu sudah menjadi sebuah puisi. Yang kedua, puisinya berbentuk tanya jawab. Ada pertanyaan, ada jawaban. Anak-anak mengajukan pertanyaan sendiri, kemudian menjawabnya sendiri. Bisa pertanyaan yang personal dan jawabannya pun personal. Misalnya, kenapa aku tidak suka sayur? Karena gigiku belum tumbuh, aku susah mengunyahnya. Begitu misalnya, dan banyak pertanyaan lain dan jawaban lain dengan logika anak-anak, dengan logika mereka sendiri. Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang berasal dari sekitar mereka, dari pengalaman hidup mereka. Itu juga bisa menjadi puisi yang menarik. Itu juga bisa menjadi cara untuk memperkenalkan bentuk puisi kepada anak-anak. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk menggambar dengan kata-kata. Sekali lagi, dengan cara mereka. Misalnya kita ambil satu objek, ajak mereka untuk memperhatikan satu objek. Bunga mawar misalnya. Kemudian kita minta anak-anak untuk menggambarkan bunga mawar itu dengan cara mereka. Misalnya, ada pohon mawar di teras ditanam oleh ibuku. Batangnya berduri, tapi daun dan bunganya tidak berduri. Aku mencium baunya, wangi seperti parfum ibu, dan begitu. Ajak mereka untuk menggali, mendeskripsikan, menggambarkan si objek yang kita perkenalkan kepada mereka, dan kita minta, kita ajak mereka untuk membuat puisi dengan menggambarkan objek itu dalam bentuk puisi. Yang keempat, ajak mereka berpantun, perkenalkan pantun. Pantun itu bentuk puisi khas Nusantara, khas Indonesia, dari khasanah Melayu, sastra lama, yang sebenarnya komplit, bisa memperkenalkan bentuk puisi dengan perangkat-perangkatnya kepada anak-anak. Ada rima di situ, ada bait di situ, ada semacam tanya jawab juga, sampiran dan isi itu seperti tanya jawab. Ada perumpamaan di situ. Nah, tapi tidak perlu mengenalkan teorinya kepada anak-anak. Ajak aja mereka untuk membuat pantun. Mula-mula mereka ingin menyampaikan sesuatu, ingin menyampaikan pendapatnya. Misalnya si anak suka donat. Dia ingin membuat pantun dengan isi, aku suka donat tapi hanya yang rasa coklat. Itu isinya. Nah, kemudian sesudah itu kita minta untuk membuat sampirannya. Misalnya begini, bagaimana katak bisa melompat kalau kedua kakinya diikat? Nah, itu sampirannya. Misalnya isinya, aku sangat suka kue donat tapi hanya yang rasa coklat. Jadi yang terpenting pada pantun itu adalah apa tuh? Rimanya gitu ya, bunyi yang sama di akhir. Isinya ditentukan dulu, baru buat sampirannya. Bisa saja sampirannya menjadi jenaka, dan itulah daya tarik dari si pantun. Anak-anak akan sangat asyik mengeksplor rima itu. Dia
secara otomatis dia akan menggali khasanah kekayaan kosakata yang ada di perbendaraan kata yang ada di kepala dia. Yang kelima, puisi untuk anak-anak bisa juga dalam bentuk bercerita. Jadi puisi dipakai untuk bercerita, menyampaikan cerita. Misalnya cerita, tadi pagi ibu guru mengajari kami bernyanyi lagu tentang anak kecil dan kelinci kesayangannya. Setelah 3 kali diberi contoh, ibu meminta kami untuk menyanyikannya ke depan. Ayo, siapa yang berani? Aku dan temanku mengangkat tangan. Akhirnya ibu guru menyuruh kami berdua untuk ke depan. Maka aku dan temanku menyanyikannya berdua, dan kata ibu, kami menyanyi dengan baik sekali. Misalnya begitu. Itu jadi puisi juga. Bercerita aja, anak-anak disuruh bercerita. Lagi-lagi dia akan menggali pengalamannya, dia akan menyadari peristiwa yang dialaminya dalam bentuk teks, kata-kata. Dengan kemampuannya mengingat dan menyusun ulang peristiwa yang dia alami dalam bentuk cerita dalam puisi. Terakhir, yang keenam, kita ajak anak-anak untuk mengekspresikan perasaannya. Apa bedanya dengan bercerita? Beda. Di sini kita minta menyampaikan pendapatnya atau merasakan sesuatu yang dia rasakan, yang dia alami. Misalnya, kasihan sekali anak kecil itu. Tiap pagi kulihat dia bersama ibunya mengemis di jalan di depan sekolah. Nah, kayak gitu kan ekspresi perasaan, kasihan, atau apa saja. Tapi intinya adalah kita merangsang mereka, kita mengajak mereka untuk menyatakan pendapat, untuk mengekspresikan perasaan dalam bentuk kata-kata. Itu juga bisa menjadi cara untuk memasuki atau memperkenalkan puisi kepada anak-anak. Yang penting adalah mereka memberdayakan kemampuannya berekspresi. Bentuknya bisa macam-macam kan. Dalam hal ini puisi bisa menjadi pilihan. Itu 6 cara untuk memperkenalkan atau mengajak anak-anak menikmati puisi dengan cara menuliskannya, dengan cara mereka, dengan logika mereka, dengan kemampuan berpikir mereka, dengan kemampuan mereka berekspresi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.